Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat jawab salamnya. Pergi ke Dufan naik kapal selam. Pulangnya beli kedong-dong sama tomat. Kalau kalian ucapin salam, ayo dong jawab yang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TOP BGT. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu wa aminuhu ala wahyihi wa muballighun nasi sar'i. Fa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul aliyyul azim wa ballagha rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati Kepala Sekolah MI Miftahul Ulum, yang saya hormati Kepala Sekolah Madrasah Sanawiyah Miftahul Ulum, yang saya hormati Bapak dan Ibu guru serta hadirin ibu-ibu dan adik-adik yang sangat saya cintai dan sangat saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan sehat, sehingga kita sama-sama dapat berkumpul di sekolah yang kita cintai ini dalam memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Tak lupa salawat dan salam kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah makhluk yang mulia, makhluk yang agung, makhluk yang telah berhasil membawa agama Islam penuh dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, adik-adik mau nggak masuk surga? Ibu-ibu mau masuk surga? Kalau mau masuk surga, buktiin, jangan cuma omon-omon doang. Sorry ye. Kata Nabi Muhammad SAW, man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka akan masuk surga. Afdal dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bagi hadirin, la ilaha
Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'din amin. Hadirin yang insya Allah dimuliakan Allah, karena hari ini kita memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad, saya mau tanya dulu, cinta nggak sama Nabi? Cinta nggak? Ibu-ibu cinta sama Nabi? Apa buktinya? Begitu ditanya bukti, diem. Kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW, yang pertama kita harus mengikuti segala ajaran-ajarannya. Buat apa berlimpah harta kalau tidak mau bersedekah? Buat apa berkata cinta kalau tidak ada buktinya? Salah satu bukti cinta kita kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan mentaati segala ajarannya. Tapi ingat, taat di sini bukan cuma sebagian doang, harus semuanya, harus yang lengkap. Ibu mau nggak punya rumah nggak ada atapnya, nggak ada ubinnya, nggak ada pintunya, nggak ada jendelanya? Mau nggak? Nggak mau. Kalau hujan kehujanan, kalau panas kepanasan, dingin kedinginan, kalau musim maling kemalingan. Betul? Kita itu maunya punya rumah yang lengkap, ada atapnya, ada ubinnya, ada pintunya, jendelanya, apalagi kalau ada AC-nya, mesin cucinya, dispensernya. Pokoknya kita pengennya yang lengkap. Begitupun dengan ketaatan kita kepada Rasulullah SAW, harus yang lengkap. Mau sholatnya, mau puasanya, mau sedekahnya, mau senyumnya, mau istighfarnya, mau baca Qur'annya, pokoknya semuanya jangan pilih-pilih. Itu baru yang namanya taat. May yuti'ir Rasul faqad ata Allah. Barang siapa yang mentaati Rasul, berarti dia telah mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bukti cinta kita yang kedua adalah senantiasa mengikuti sunnah Rasul. Apa itu sunnah Rasul? Segala perkataan, perbuatan, ketetapan, dan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Misalnya, yang laki-laki kalau mau hari Jumat, kalau mau ke masjid, pakai minyak wangi, disunahkan memotong kuku, kemudian melakukan puasa sunnah, melakukan sholat sunnah tahajud, sholat sunnah duha. Karena kata Rasul, barang siapa yang mencintai sunnahku, maka dia termasuk golonganku. Dan barang siapa yang tidak mencintai sunnahku, maka bukan termasuk golonganku. Hei bocah, hei ngobrol baik. Kemudian bukti cinta kita yang ketiga kepada Nabi adalah banyak-banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima, bersalawatlah kamu kepada Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Ayo, kurang afdal kalau kita memperingati Isra Mi'raj, kita bersalawat dulu, ngilangin ngantuk. Muka ngantuk nih. Ayo Bu Putri, silahkan musik. Kita selawatan dulu, biar relax. Yang apa ikutin, ya. Ya, kotanya habis.
Belum? Bisa nggak? Bentar dulu, tungguin. Satu, dua, tiga. Ayo yang hafal, kita salawat sama-sama. Mudah-mudahan salawat kita bisa menjadi asbab kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW nanti di yaumil akhir. Lebih keras.
Allahumma salli wa sallim wa barik. Bu, orang yang ngaku cinta kepada kekasihnya pasti akan selalu menyebut-nyebut namanya, itu pasti. Begitupun kalau kita cinta kepada Nabi, pasti hati ini, bibir ini, lidah ini akan selalu nyebut-nyebut nama Nabi Muhammad. Betul? Misalkan ibu lagi tidur sama suami ibu tengah malam, ibu ngigo manggil-manggil nama Nabi Muhammad. Muhammad ya Habibi ya Rasulullah. Kira-kira suami ibu cemburu enggak? Enggak. Justru suami ibu malah bangga, seneng. Oh, bini gua cinta banget sama Nabi, sampai ngigo nyebut-nyebut nama Nabi. Coba kalau ibu ngigonya nyebut nama Mang Iman, di mana Mang Iman? Saya yakin suami ibu yang tidur lagi ngorok, lagi pulas langsung bangun. Siapa itu Mang Iman? Diteblak ibu. Itulah bedanya nama Nabi Muhammad SAW dengan nama kita sebagai manusia biasa. Makanya banyak-banyak bersolawat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara mengenai tentang Isra dan Mi'raj. Isra Mi'raj adalah Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ada yang tahu artinya? Ada tahu nggak artinya? Sama kalau gitu. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Jadi apa? Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram yang berada di kota Mekah ke Masjidil Aqsa yang berada di Palestina. Sedangkan Mi'raj adalah naiknya Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha dan bertemu secara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga Nabi mendapatkan perintah salat. Kalau melihat awal ayat tadi, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Kalimat asra di dalam kitab Al-Jami' Ahkamil Quran, asra yusri isra'an lughatun min sarra yasri siraya. Artinya baginda Nabi besar Muhammad SAW Isra dan Mi'raj dengan waktu yang sangat-sangat singkat. Karena di sana ada kalimat penekanan laila, bukan lailatan. Kalau lailatan berarti Nabi Muhammad berangkat Isra Mi'raj dari maghrib, pulangnya beduk subuh. Tapi di sini kalimatnya laila, sebentar. Nah, apakah ketika Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan Isra Mi'raj bebas dari godaan? Ada nggak godaannya Nabi Muhammad? Ada. Nabi Muhammad ketika Isra mendapatkan 3 godaan. Ketika Nabi berangkat menggunakan buraq, kemudian terbang, baru juga terbang Nabi, udah ada godaan yang pertama. Dipanggil Nabi, Muhammad, berhenti dulu sebentar. Nabi Muhammad nanya ke malaikat Jibril,
Ini ada yang manggil. Gimana nih, berhenti? Jangan. Kata malaikat Jibril, udah jangan Muhammad, jangan berhenti, jangan nengok, lanjut aja terus. Lanjut Nabi Muhammad. Kemudian berhenti di Thaibah. Apa itu Thaibah? Ada yang tahu Thaibah? Ada yang tahu? Thaibah itu adalah bumi taman kurma atau nama lain dari kota Madinah. Kata Nabi Jibril, ini kita di mana? Ini kita di Thaibah ya Rasulullah. Tempat di mana nanti engkau akan berhijrah. Kata Nabi, terus sekarang kita ngapain Jibril di sini? Nah, di sini sekarang engkau sholat 2 rakaat. Nabi sholat 2 rakaat selesai, naik buruk lagi, terbang lagi. Ada panggilan lagi yang kedua, godaan yang kedua. Dipanggil lagi Nabi Muhammad. Muhammad, berhenti dulu sebentar. Nabi nanya lagi ke malaikat Jibril, Jibril, ini ada panggilan lagi, gimana nih? Berhenti jangan. Kata malaikat Jibril, jangan Muhammad, lanjut aja terus, jangan ladenin. Lanjut terus Nabi Muhammad. Kemudian berhenti lagi di Tursina. Kata Nabi Jibril, ini kita di mana? Ini di Tursina ya Rasul. Ini adalah tempat di mana Nabi Musa alaihissalam ingin melihat zatnya Allah. Terus sekarang ngapain di sini Jibril? Nah, sekarang engkau sholat lagi 2 rakaat di sini. Nabi sholat 2 rakaat, selesai, naik buruk lagi, terbang lagi. Ketika terbang ada panggilan lagi yang ketiga. Tapi panggilan yang ketiga ini panggilan dari nenek-nenek lincah. Kalau kata bocah zaman sekarang, nenek-nenek bohai. Ada nenek-nenek bohai. Dia manggil Nabi. Muhammad, berhenti dulu sebentar. Waduh, Jibril, ini mah urusannya nenek-nenek yang manggil. Berhenti jangan. Jangan Muhammad, lanjut aja terus. Pokoknya jangan gadenin. Lanjut Nabi Muhammad. Kemudian sampai di Masjidil Aqsa. Ketika sampai di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad penasaran. Nanya ke malaikat Jibril, Jibril, tadi itu ada panggilan pertama, panggilan kedua, panggilan ketiga. Itu siapa sih? Jadi gini Muhammad, panggilan yang pertama itu adalah panggilan Yahudi. Kalau seandainya tadi engkau berhenti, engkau melihat ke belakang, engkau ladenin, maka umatmu cenderung menjadi pengikut Yahudi. Yang kedua adalah panggilan Nasrani. Kalau seandainya tadi engkau berhenti, engkau ladenin, maka umatmu cenderung menjadi pengikut Nasrani. Nah, yang ketiga ini panggilan nenek-nenek lincah, nenek-nenek bohai, itu adalah panggilan dunia. Kalau seandainya tadi engkau berhenti, engkau ladenin ini nenek-nenek, maka umatmu menjadi umat yang hubud dunia, umat yang cinta kepada dunia. Makanya kata Nabi, untung saya Jibril kagak ngeladenin tadi panggilan yang tadi. Makanya kan saya bilangin, lanjut aja terus ya Rasul. Hadirin yang dimuliakan Allah. Kemudian setelah di Masjidil Aqsa, Nabi nanya lagi ke malaikat Jibril, Jibril, ini kita udah selesai nih, sampai sini aja, sampai Masjidil Aqsa. Selanjutnya kita naik nih ke langit. Bentar dulu ya Rasul, sekarang engkau lihat ke dalam Masjidil Aqsa. Di sana sudah banyak para malaikat yang menunggu kehadiranmu. Kata Nabi, ya udah ayo Jibril, kita masuk ke dalam. Bentar dulu ya Rasul. Malaikat Jibril memberikan 2 gelas air. Yang satu di tangan kanan, yang satu di tangan kiri. Kata malaikat Jibril, silahkan pilih ya Rasulullah. Nabi Muhammad mengambil gelas yang ada di tangan kanan malaikat Jibril dan diminum oleh Nabi Muhammad. Apa kata malaikat Jibril? Sodaqta ya Muhammad, benar engkau ya Muhammad, tepat sekali pilihanmu ya Rasulullah. Kenapa Jibril? Karena gelas yang engkau ambil, air yang kau minum itu adalah susu yang diambil dari telaga Kausar. Tahu emang? Kemudian apa itu yang di tangan kiri Jibril? Yang di tangan kiri itu adalah khamr. Kalau seandainya tadi engkau ambil, engkau minum, maka umatmu menjadi umat yang pemabuk, umat yang teler,
umat yang suka minum minuman keras. Na'udzubillahi min. Makanya benar kata Bang Haji Oma. Tahu Bang Haji Oma? Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Dulu aku gila padamu, dulu aku memang gila. Sebelum aku tahu kau dapat merusakkan hidupku. Sebelum aku tahu kau dapat menghancurkan hidupku. Minuman keras, apapun namamu, tak akan ku minum lagi dan tak akan ku reguk lagi walau setetes. Dan narkotika, apapun jenismu, tak akan ku kenal lagi dan tak akan kesentuh lagi walau secuil. Gara-gara kamu orang bisa menjadi gila. Gara-gara kamu orang bisa putus sekolah. Gara-gara kamu orang bisa menjadi edan. Gara-gara kamu orang Kelangan masa depan. miras. No way. Bang Iman hafal ini ya. Bu, lagu pakai Bang Haji Oma tuh ada nasihat yang bisa diambil. Lagu zaman sekarang mah kagak lebay-lebay. Ku menangis membayangkan betapa kejamnya dirimu atas diriku. Kau duakan cinta ini, kau pergi bersamanya. Ku menangis melepaskan kepergian dirimu dari sisi hidupku. Harus selalu kau tahu, akulah hati yang telah kau sakiti. Pada apa ya? Pada salawat sepi. Bu, kalau lagi gegana, gelisah galau merana, baca Quran, zikir, ingat kepada Allah. Kalau ibu nyanyi lagu tadi, khawatirnya tetangga dari pintu sebelah nyautin, wanita mana pasti tak tahan apabila suami ringan tangan. Kau siksa aku, kau cerai aku, setelah kau punya istri baru. Kini kau menyesal setelah kau gagal dan ingin kembali padaku. Demi Tuhan ku tak mau. Maklum, dulu ikutan audisi DA Dangdut Indosiar gagal. Begini jadinya. Hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita melihat tema semangat Isra Mi'raj menuju pribadi unggul dengan meneladani akhlak Rasulullah. Bicara soal akhlak, Nabi sempurna akhlaknya, begitu luar biasa. Tidak ada akhlak yang lebih sempurna daripada akhlak Nabi Muhammad SAW. Bahkan sampai akhlak Nabi itu dipuji langsung oleh Allah.
Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada dalam diri Rasul sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik bagimu. Nabi Muhammad adalah suri tauladan yang baik buat kita. Beliaulah sebaik-baiknya contoh dalam kehidupan kita. Apa kemuliaan akhlak Nabi? Bu, Nabi orangnya maluan. Nabi orangnya pemalu. Karena al-haya'u minal iman. Malu itu adalah sebagian dari iman. Apa buktinya Nabi ini pemalu? Pernah seketika Nabi Muhammad SAW naik ke atas Ka'bah. Ngapain Nabi naik? Benerin Ka'bah yang rusak. Begitu naik, angin kencang, wush, wush, wush. Ujung-ujung gamis Nabi keangkat, kelihatan betisnya. Nabi langsung turun, mukanya pucat, malu karena kelihatan orang dari bawah. Itu tebang betis yang kelihatan, Bu. Itu tebang betis yang kelihatan, betis Nabi. Orang zaman sekarang mah urat malu udah pada putus. Bocah umur 25 tahun pakai baju umur 5 tahun, kelihatan pusernya. Lah kalau orang India kita lihat pusernya pasti enak dilihatnya, betul. Lah kalau bocah kita, ya jangan ada isi derek dah, omongin derek. Kemudian apalagi kemuliaan akhlak Nabi? Nabi itu orangnya nggak sombong. Apa? Nabi itu orangnya nggak sombong. Meskipun beliau dijamin surga oleh Allah, meskipun beliau dihapuskan dosa-dosanya oleh Allah, dikubur juga penuh dengan kebahagiaan. Nabi pangkatnya tinggi, tapi Nabi nggak pernah sombong. Ini orang kita aneh, baru juga jadi RT, lelakuannya udah petantang, petenteng. Ada yang begitu? Ada nggak? Insya Allah di sini mah nggak ada. Adanya di luar negeri, di Perancis. Di sini mah nggak ada. Jangan digoyang. Bu, buat apa sih sombong? Hah? Buat apa sih sombong? Sombong itu adalah perilaku yang sangat-sangat buruk. Kita sebagai umat Islam, sebagai hamba Allah, sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memiliki sikap sombong. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah itu tidak menyukai orang yang sombong serta membanggakan dirinya sendiri. Buat apa sih sombong? Ilmu yang kita punya, kepintaran yang kita punya, harta yang kita punya, jabatan yang kita punya, istri yang cantik yang kita punya, suami yang ganteng yang kita punya, anak-anak yang lucu-lucu yang kita punya, semua itu hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang namanya titipan pasti nanti akan diambil sama yang punya. Betul? Bu, orang yang paling tenang hidupnya adalah tukang parkir. Coba kita lihat tukang parkir. Meskipun banyak mobilnya, banyak motornya, dia nggak pernah sombong. Ketika mobilnya, motornya itu diambil, dia nggak sedih, dia tetap tenang. Nah, apa rahasianya tukang parkir ini bisa tetap tenang, nggak sedih ketika mobil motornya diambil? Ternyata tukang parkir mempunyai rasa dititipi, bukan rasa memiliki. Sebab siapapun seseorang yang mempunyai rasa memiliki, entah itu merasa memiliki jabatan, harta, merasa memiliki istri yang cantik, suami yang ganteng, anak yang lucu, ilmu yang luar biasa. Ketika suatu saat diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka siap-siap akan merasakan kesedihan dan kecewa. Dan ketika seseorang mempunyai rasa dititipi, ketika suatu saat ilmunya diambil, hartanya diambil, istrinya diambil, suaminya diambil, maka dia akan tetap tenang
layaknya tukang parkir. Maka pentingnya merasa dititipi, bukan merasa memiliki. Itu yang kedua, Nabi enggak pernah sombong. Yang ketiga, Nabi itu orangnya enggak pernah marah. Apa? Nabi enggak pernah marah. Karena kata Nabi, la taqub walakal jannah. Janganlah kamu marah, maka kamu akan masuk surga. Apa buktinya Nabi enggak pernah marah? Pernah sekali waktu Nabi Muhammad jalan mau ke masjid. Ketika di tengah jalan, Nabi Muhammad diludahin sama orang dari atas rumah. Cuk. Nabi lihat ke atas. Ya Allah, diludahin. Nabi senyum, enggak marah. Di hari kedua Nabi lewat lagi, diludahin lagi. Cuk. Nabi enggak marah, tetap senyum. Di hari ketiga Nabi lewat lagi, diludahin lagi. Nabi enggak marah, tetap senyum. Kemudian di hari keempat Nabi lewat, enggak ada yang meludahin Nabi. Nabi nyariin, mana ini langganannya? Kok enggak ada yang meludahin saya? Nabi tengok. Ada yang nanya, lagi ngapain sih ya Rasul? Saya lagi nyariin langganan ini. Biasanya saya kalau lewat sini ada yang meludahin. Kok sekarang enggak ada? Oh, itu masih pulang ya Rasul. Kemana orangnya? Orangnya lagi sakit ya Rasul. Sakit apa? Enggak tahu, tampak gitu sama TBC tahu. Nabi pulang buru-buru, pulang ke rumahnya, ngambil makanan yang paling enak, dibawa-bawain buat ngejengukin orang yang mudahin Nabi. Begitu sampai di rumahnya, tok, assalamualaikum. Dia makan orang kafir, gak ngejawab, lagi kubang di atas balik. Siapa di luar? Saya siapa? Saya Muhammad. Muhammad mana? Muhammad langganan ente. Kaget dia begitu dibilang langganan. Nabi masuk, langsung bangun dia, ngomong di hadapan Nabi, "Sodaqta ya Muhammad, benar engkau Muhammad. Engkau adalah orang yang selalu aku ludahin. Engkau adalah orang yang selalu aku sakitin. Sekarang aku sakit dan tidak ada satu teman pun yang mau datang menjungukin aku. Malah engkau, orang yang selalu aku ludahin, orang yang selalu aku sakitin, mau datang menjungukin aku. Sekarang saksikan ya Rasul, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Masuk Islam lantaran akhlak Nabi Muhammad SAW. Coba ibu jalan mau ngaji, diludahin sama orang, marah nggak? Dan jangan ngomong dah, pasti bahasa kebun binatang keluar. Itu Nabi nggak pernah marah. Kemudian Nabi senang jalan sama janda-janda, tapi janda tua, nenek-nenek. Nabi jalan sama nenek-nenek itu bukan di depannya, bukan di sampingnya, tapi di belakang nenek-nenek. Tujuannya supaya apa? Supaya kalau nenek-nenek itu jatuh, kecapean, Nabi udah siap nih buat nolongin. Lah bocah zaman sekarang mah lain. Jalan, di depannya ada aki-aki, disalip itu aki-aki. Lama banget aki-aki jalannya, ditinggalin. Ujung-ujungnya apa? Aki-aki nyemplung ke kalenan, dia kok kagak tahu. Itu sebagian akhlak Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh akhlak Nabi Muhammad. Dan mari kita buktikan kalau kita cinta kepada Nabi, senantiasa mentaati segala ajarannya, mengikuti sunnahnya, dan senantiasa banyak-banyak bersolawat kepadanya. Baik hadirin yang dimuliakan Allah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kesempurnaan hanyalah milik Allah, kekurangan hanyalah milik saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita doa dulu sama-sama. Doa dulu sebelum terakhir, kita doa dulu. Duduk lagi.
Rekam. Ayo kita sama-sama berdoa. Al-Fatihah ila hadratil Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ثم وأرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ولقرابتنا ولجيراننا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى أرواح Haji Ahmad bin Haji Abdul Rahman, Haji Muhammad Abdul Haji Asnawi, Haji Sujita binti Haji Ican, Haji Yayat bin Haji Haji Muhammad Abdul Haji Atika Megawati binti Rapid. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'im, hamdan yuwafi na'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana wa ilahana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhassu'ana wa ta'abbudana wa tamim tafsirana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi halalan tayyibah mubarakah wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakratil maut wan najata minan nar wa 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna wa'fu 'anna waghfir lana warhamna wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kak Rizky, ini buat rame digulung aja dulu karpetnya.